Dia dengar kita. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah semangat semuanya ya. Luar biasa semangatnya pada malam hari ini. Kita semua berkumpul dalam acara online Quranic Parenting yang diselenggarakan oleh FIT Bahra Insani yang bekerja sama dengan Bapak Indonesia. Ini sepertinya pertama kali saya jadi MC kegiatan parenting tapi malam hari. Tapi Masya Allah semangatnya ayah bunda semuanya, anak-anak solih-solihah yang ada di sini semuanya terasa sampai di Surabaya ya, walaupun kita jaraknya sangat jauh gitu ya, Bintan dan Surabaya, tapi semangatnya sampai ke saya. Insya Allah semangat untuk mencari ilmu pada malam hari ini. Baik, karena sekarang sudah pukul 19.51, maka izinkan saya untuk memulai acara pada malam hari ini. Baik, saya izin untuk mute all partisipan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mempertemukan kita semuanya dalam sebuah kegiatan yang spesial, yakni online Quranic Parenting dengan tema tips mendampingi Ananda belajar Al-Qur'an. Acara ini diselenggarakan oleh FIT Bahra Insani bekerja sama dengan Waktu Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tidak kurang suatu apapun. Salawat salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang-benderang, yakni agama Islam. Baik, yang saya hormati, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ketua Yayasan Bahra Insani, yakni Ustadz Atriandi SPD MDH. Bapak Atriandi SPD MDA. Yang kedua, Sekretaris Yayasan Bahra Insani, yakni Ustadz Dr. Andes Dartoyo MPDI. Kepala SDIP Bahra Insani, Ustadzah Sri Wahyuni SAG. Kepala SMPIP Bahra Insani, Ustadz Muhammad Agus Satria SPD. Dan seluruh guru atau seluruh pengajar di lingkungan SDIP, SMPIP Bahra Insani, dan yang saya sangat banggakan pada hari ini, ayah, bunda, dan ananda, semuanya anak-anak solih-solihah yang sudah berkumpul dalam ruangan Zoom pada malam hari ini. Baik, ayah, bunda sekalian, ustadz-ustadzah sekalian, marilah kita buka acara online Quranic Parenting kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya,
yakni agar acara kita pada malam hari ini lebih mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Arsad. Kepada Ustadz Muhammad Arsad, dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan bacaan tilawah tadi semakin menambah keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsira disampaikan kepada Ustadz Muhammad Arsad yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran pada kegiatan kita malam hari ini. Baik, menginjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Dartoyo selaku Sekretaris Yayasan Bahtera Insani. Kepada Ustadz Dartoyo dipersilahkan. Ustadz Dartoyo sudah hadir di tengah-tengah kita. Di Ibu Sri Wahyuni, Ustazah. Baik. Suaranya kecil, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Pakai sopo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mute Ustazah. Hilang suaranya Ustaz. Bilang Ustaz. Mute. Udah keluar? Baru dengar Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Pak. Ustaz. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Yang sama-sama kita hormati Ustazah dari tim Wafa beserta seluruh tim Wafa dari Quran Parenting. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan kepada tim Wafa. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ustadz Atrenedi selaku Ketua Yayasan Bahtera Insani. Mohon maaf, beliau masih dalam perjalanan beserta seluruh pengurus yayasan. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ustazah Sri Wahyuni atau Bu Yayu selaku Kepala SD Bahtera Insani. Kemudian Ustadz Agus Satria selaku Kepala SMPT Bahtera Insani. Dan yang kami banggakan seluruh Ustadz Ustazah. Halo Kak, tekan yang ini Kak, yang apa? Dari Yayasan Bahtera Insani. Semoga Allah beri kesehatan kepada seluruh Ustadz Ustazah. Dan yang kami banggakan, kami cintai dan selalu di hati, Bapak Ibu wali murid beserta seluruh ananda yang solih dan soleha. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah dan tetap semangat bersama keluarga, dan semoga ananda yang hadir mengikuti kegiatan ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada tim Wafa yang telah bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Insani, bil khusus SD dan SMPT, yang mana kami pun selain melalui kegiatan ini, kami telah bersama mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh metode Wafa. Alhamdulillah seluruh ustadz ustazah kami secara bertahap mengikuti pelatihan, mulai dari yang level terendah sampai yang sudah level tertinggi mengikuti munaqashah. Kami mohon dari metode Wafa tetap semangat, memberikan motivasi dorongan kepada guru-guru kami. Harap maklumlah latar belakang guru-guru kami yang berbeda-beda. Tentu proses pembelajaran yang diikuti guru-guru kami juga berbeda-beda capaiannya. Oleh karena itu doa kami seluruh tim Wafa, ya, terutama ustaz-ustazah yang melatih kami, tetap semangat, sabar, ikhlas. Semoga guru-guru kami yang dilatih metode Wafa sesuai harapan kami. Karena di Yayasan Bahtera Insani seluruh guru adalah guru Al-Quran. Mudah-mudahan guru-guru kami terus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh metode Wafa dan kerjasama kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih pada seluruh majelis guru, dan yang tak terhingga kami aturkan terima kasih kepada wali murid
Bapak Ibu, wali murid yang mendampingi putra-putrinya, karena Bapak Ibu gurulah sesungguhnya penyambung pembelajaran dari sekolah di rumah, sehingga semangat anak-anak kita untuk belajar khususnya metode wafa, ya. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini proses pembelajaran metode wafa yang di sekolah bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu wali murid di rumah, dan anak-anak kami semakin gemar belajar Al-Quran bersama metode wafa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Anak-anak kami tetap semangat ya. Ikutin bersama orang tua. Nanti jangan biasanya nih budak-budak nih, mohon maaf Bapak Ibu, budak-budak nih kadang ya bikin, ya namanya budak-budak nih bikin sensasi melalui Zoom ini ya. Tetap ikutin dengan tertib ya, dengan tertib, sopan ya. Nah, mudah-mudahan Allah beri keberkahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira disampaikan kepada Ustadz Dartoyo yang sudah membuka sekaligus memberikan sambutan untuk kegiatan online Quranic Parenting pada malam hari ini. Nah, biasanya kalau acara offline foto bersama itu ada di akhir. Nah, karena kita hari ini adalah acara online, maka dari itu kita foto bersama di awal. Maka dari itu mohon bantuannya ayah bunda sekalian, ustadz-ustadzah sekalian bisa diaktifkan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Nah, di layar laptop saya ada 6 layar ya. Jadi saya tidak tahu ayah bunda di screen yang keberapa di laptop saya. Jadi pastikan berikan senyum terbaiknya, baik ya. Saya mulai untuk untuk screenshot begitu ya. Insya Allah ada 6 layar. Ini baru oke, dinyalakan. Senyum terbaik ayah bunda sekalian. Oke. Baru setengah ini ya. Baru 3 layar. Nah, oke, berikan senyum terbaiknya ya bunda sekalian. Oke, masih ada yang loading. Baik. Baik, terima kasih banyak ayah bunda sekalian. Insya Allah sudah ter-record semuanya 6 layar yang ada di laptop saya. Gitu nggih. Terima kasih banyak. Baik, karena waktu terus berjalan gitu, kita sudah tidak sabar menantikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu saya izin untuk memperkenalkan profil dari pemateri acara kita pada malam hari ini, dan saya akan menyampaikan beberapa komitmen agar acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya izin untuk share screen. Oke, baik. Jadi dari tadi saya sudah bicara panjang lebar ya, Ustadz Ustadzah, ayah bunda sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Rizky Triazari. Ustadz Ustadzah, ayah bunda sekalian bisa panggil saya Kiki. Saya insya Allah akan bertugas menjadi MC pada kegiatan malam hari ini. Dan pemateri kita pada malam hari ini, beliau bernama lengkap Dodi Tisna Amijaya MPD. Beliau adalah manajer dari Departemen Pengembangan Organisasi Wafa Indonesia. Beliau juga adalah master trainer dari Wafa Indonesia. Untuk riwayat pendidikan beliau menempuh strata 1 di Universitas Mataram pada tahun 2007. Beliau menempuh pendidikan strata 2 di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2012. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan strata 3 Universitas Negeri Surabaya dimulai tahun 2019. Kita doakan bersama agar program profesi doktornya dimudahkan oleh Allah dan segera bisa lulus ya. Kalau seperti itu.
Dan untuk pengalaman kerja beliau atau work experience beliau pernah menjadi Ketua Yayasan Teman Indonesia. Insya Allah itu profil dari pemateri dan MC pada kegiatan malam hari ini. Dan ini saya sampaikan beberapa komitmen bersama agar acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon kecuali diperkenankan oleh MC ataupun pemateri. Yang kedua, seluruh peserta dilarang membagikan layar kecuali diperkenankan oleh MC atau pemateri, karena yang berhak untuk membagikan layar adalah MC dan pemateri. Yang ketiga, jika ada kesulitan ataupun pertanyaan yang terlintas oleh ayah bunda sekalian, ustadz-ustadzah sekalian, semua itu bisa langsung dituliskan di kolom chat untuk bisa kami bantu jika itu memang sebuah kendala, dan nantinya mungkin bisa dijawab oleh pemateri pada saat sesi diskusi jika itu merupakan pertanyaan. Dan yang terakhir, kami sarankan ustadz-ustadzah, ayah bunda sekalian, seluruh peserta online Quranic Parenting untuk bisa menggunakan headset ataupun earphone agar mendapatkan kualitas suara yang lebih jelas, agar bisa mendapatkan pemaparan materi yang lebih jelas pada kegiatan online Quranic Parenting pada malam hari ini. Insya Allah itu komitmen bersama kita pada acara malam hari ini. Insya Allah di tengah-tengah kita semuanya sudah hadir pembicara kita malam hari ini. Saya coba sapa terlebih dahulu Ustadz Dodi. Assalamualaikum Ustadz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Sepertinya lama tidak bertemu Ustadz Dodi. Insya Allah semangatnya. Baik, terima kasih Ustadz Dodi. Insya Allah acara langsung saya serahkan kepada Ustadz Dodi selaku pemateri pada malam hari ini. Kepada Ustadz Dodi, dipersilahkan Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Yang pertama yang saya muliakan Ketua Yayasan Ustadz Atrianedi SPD MBA. Belum datang nih ya Ustadz ya. Mudah-mudahan lancar perjalanannya ya. Kemudian Sekretaris Yayasan Ustadz Dartoyo, Dr. Andes Dartoyo MPDI. Alhamdulillah ketemu lagi kita Ustadz. Ya online tapi Ustadz ya. Terakhir ketemu online juga kayaknya Ustadz ya. Barakallah. Sehat selalu guys. Kemudian Kepala SDIT Bahtera Insani Ustadzah Sri Wahyuni SAG. Kemudian barakallah ya, kompak ini pasangannya ya. Kemudian ada Kepala SMPIT Bahtera Insani Ustadz M. Agus Satria. Kemudian sudah ya, berikutnya yang saya muliakan ayah bunda peserta parenting dan adik-adik anak-anak yang pada malam ini juga turut serta membersamai ayah bunda. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini termasuk di antara kebersamaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena insya Allah perjumpaan kita malam hari ini juga atas izinnya, dan kita berharap bisa mendapatkan keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang kita luangkan terhadap Quran. Paling tidak yuk kita ingat-ingat yuk. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya, kelak Quran akan datang ya di saat kita kemudian ragu, takut, khawatir dengan amal kita.
Tiba-tiba Quran datang menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, hambamu dia dulu ketika di dunia menahan kantuknya untuk membaca Quran. Hari ini Quran atau aku akan memberikan syafaat kepadanya. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa istiqomah mengikuti jalan beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan malam hari ini insya Allah bisa jadi wasilah loh, gitu ya. Asal kita sungguh-sungguh, asal kita khusyuk, insya Allah bisa jadi wasilah perjumpaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bisa ketemu sama Rasulullah itu orang-orang pilihan, ya. Apalagi nanti bisa ketemu misalnya di dalam mimpi, wah itu keren banget, ya. Sebelum itu, Bismillah, coba kita lihat dan kita simak ya video yang akan Ustadz tampilkan. Karena ini malam hari, yuk semuanya ikuti Ustadz ya, ayah bunda, adik-adik, Ustadz Ustadzah. Mana tangan kanannya coba lihat. Yuk tangan kanannya tampilkan ke layar. Yang punya tangan aja, yang nggak punya kita doakan tangannya segera kembali ya. Sudah ya. Yuk ikuti Ustadz ya, suaranya yang lantang. Nggak boleh pelan-pelan, soalnya kalau pelan-pelan nanti ngantuk. Biar nggak ngantuk, suaranya yang lantang. Bismillah. Angkat topi, gerak-gerakan mulai. Angkat topi, gerak-gerakan. Pasang topi, tangan di pinggang mulai. Pasang topi, tangan di pinggang. Lihat atas, lihat ke depan mulai. Lihat atas, lihat ke depan. Bersiap sedia, Allahu Akbar mulai. Bersiap sedia, Allahu Akbar. Oke. Yuk dari awal yuk. Dari awal. Yang semangat Ustadz doakan dapat hadiah ya. Hadiahnya adalah umroh bagi yang mampu ya. Suaranya dimut aja ya. Nanti yang Ustadz pilih untuk aktifkan suara baru aktifkan suara. Setuju ya? Setuju. Jadi mute Ustadz, suaranya diangkat. Oh iya di mute sama host itu. Suara Ustadz nggak ada. Di mute sama host, maaf ya. Yuk, suaranya di mute dulu suaranya. Ustadz Dodi aja yang aktif suaranya. Oke. Tapi suaranya harus lantang ya. 1, 2, 3. Pasang topi, angkat topi, gerak-gerakan. Pasang topi, tangan di pinggang. Lihat atas, lihat ke depan. Bersiap sedia, Allahu Akbar. Kurang semangat. 1, 2, 3. Bersiap sedia. Mas Ashraf, jangan lemas Mas Ashraf. Bersiap sedia. Barakallahu lakum jami'an. Ada bundanya tuh ya, yang nyelek-nyelek di sebelah. Barakallahu lakum jami'an. Baik, sekarang kita nonton video dulu deh ya. Video hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak atau seseorang yang punya komitmen yang baik terhadap Al-Qur'an. Seorang anak yang Allah karuniakan kesempatan ketika hidupnya bisa menghafalkan Al-Quran. Buat pemirsa, ada kalanya kebanyakan itu seorang anak sangat menginspirasikan orang tuanya. Tapi beda sama yang terjadi sama Ustadz Yusuf Mansur sama putrinya Wirda. Ini Ustadz Yusuf malah sangat terinspirasi oleh Wirda yang pernah mimpi ketemu sama Rasulullah. Ustadz pengen banget kayak gitu, tapi belum kesampaian. Wirda, bisa cerita nggak waktu itu gimana sih mimpinya? Awalnya itu bilang ke papa, "Pak, aku maunya ngafal sampai 15 juz saja, nggak mau sampai 30 juz." Selama beberapa menit kemudian saya ngambil air wudhu. Habis itu tidur, baca Al-Muluk. Pas tidur nggak ada ritual apa-apa, langsung tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim, tidur. Pas itu mimpi lagi main,
ke pesantren sama adik. Lagi main ayunan, tiba-tiba ada dua orang kayak lampu nggak kelihatan datangin kita berdua. Dia ngucapin salam, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam. Terus saya lihat adik saya udah nggak ada lagi. Habis itu dia bilang saya Abu Bakar. Saya kan kaget. Habis itu udah nggak diapa-apain, ya langsung ada di halaman belakang. Halaman belakang diajak masuk ke lorong, tiba-tiba udah putih semua. Saya nggak tahu itu ada di mana. Terus saya lihat ada satu buah rumah yang berbahan dari kayak batu hajar aswad, warnanya hitam mengkilap. Terus ada mutiara-mutiara warna emas di situ. Saya masuk, terus ditanyain sama satu orang lagi yang bukan Abu Bakar. Kenapa kamu maunya ngafal sampai 15 juz? Kenapa nggak mau sampai 30 juz? Padahal lo udah kasih kemudahan buat kamu dalam menghafal. Saya bilang, saya nggak yakin kalau saya bisa 30 juz, soalnya susah gitu kan. Kenapa kamu bilang susah? Padahal itu mudah gitu. Akhirnya saya cuma diem aja. Terus diajakin keluar ke sebuah sungai di samping rumah itu. Di sana ada pohon mangga, tapi udah nggak ada kulitnya, langsung berbentuk mangga gitu, dagingnya yang menggantung di daun-daunnya. Habis itu saya wudhu di sana, diajakin sholat, tapi saya nggak tahu itu sholat apa. Pas sudah di akhir sholat itu, akhirnya yang orang tadi ngomong itu bilang, saya Nabi Muhammad. Habis itu saya cuma bisa sholawat aja kan. Pas keluar dari pintu itu langsung ada lagi di taman. Terus Rasulullah bilang, kalau kamu yakin ngafal Quran itu, luar biasa sekali ya ibu-ibu. Mungkin semua kita ingin mengalami mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya, dan saya juga sempat nanya sama anak saya. Perasaan saya aja jadi ustadz nggak pernah ngimpi. Baik, Masya Allah. Indah sekali ya hadiah dari Allah. Bisa ketemu sama Rasulullah walaupun di dalam mimpi. Baik, kita begini. Imam Tirmizi menggambarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang membahas khusus tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, baik secara fisik begitu ya. Dia menceritakan suatu ketika bulan purnama. Saya melihat, kata beliau, saya melihat bulan purnama itu bercahaya. Di malam itu juga, saya melihat kepada wajah Rasulullah. Dan saya melihat wajah Rasulullah juga bercahaya. Lalu saya bandingkan antara wajah Rasulullah dengan bulan purnama. Ternyata lebih bercahaya wajah Rasulullah. Habib Ali Zainal Abidin menceritakan kisah ini. Suatu ketika Bunda Aisyah lagi jahit pakaian. Jahit pakaian, tiba-tiba jarumnya jatuh ke bawah. Karena gelap, dicari-cari nggak ketemu. Tiba-tiba datang Rasulullah, mengucapkan salam, dan menghadapkan wajahnya ke bawah, kemudian terlihat dengan jelas jarum itu. Maka Bunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajah. Maka Rasulullah menjawab, celakalah orang-orang yang tidak melihat kepada wajah ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang apabila disebutkan namaku, mereka enggan untuk bersalawat kepada. Bayangkan lagi, seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, contoh gambaran sahabat yang senang banget kalau bisa lihat wajah Rasulullah. Ya, jadi Abdullah bin Amr ini kalau sehari aja nggak lihat wajah Rasulullah itu akan dicari Rasulullah. Cari ke masjid, cari ke ke pasar, cari ke rumahnya. Pokoknya sampai hari itu harus lihat wajah Rasulullah. Nggak mesti mendekat. Pokoknya hari itu bisa lihat wajah Rasulullah, sudah bahagia. Bisa lihat wajah yang paling indah yang pernah diciptakan Allah selama manusia hidup di dunia. Salah satu manusia yang paling indah wajahnya. Kemudian juga bentuk cintanya sahabat, ya Abdullah bin Amr juga sama. Jadi beliau senang banget bisa ngikuti Rasulullah jalan di belakangnya.
Diikuti belakangnya. Satu ketika ada di jalan setapak tuh ada ranting pohon tuh, gitu, yang agak rendah, sehingga Rasulullah kalau lewat di ranting pohon tuh nunduk. Gitu. Ya, sahabat ini lihat Rasulullah nunduk begitu. Pakai kamera. Ya, jadi semangat sekali untuk meniru apapun yang dilakukan Rasulullah. Jangankan ibadah ya, jangankan ibadah, perilakunya, gerak-geriknya pun ditiru dengan begitu semangatnya oleh para sahabat. Singkat cerita, meninggalnya Rasulullah, Abdullah bin Amr setiap lewat jalan setapak itu dia terus menunduk, padahal tidak harus menunduk ketika melewati ranting pohon itu. Tetapi ketika ditanya kenapa engkau menunduk, kata beliau, karena orang yang saya cintai setiap lewat sini menunduk karena memang posturnya agak tinggi. Itu bentuk ekspresi cinta. Yuk, siapa ayah bunda, adik-adik, ustadz-ustadzah yang pengen ketemu sama Rasulullah, angkat tangan, katakan saya. Barakallah. Ada malaikat loh ya, serius ini Ustaz. Wakhafathumul malaikah. Malaikat akan ngaminkan insya Allah gitu ya. ulang. Siapa yang mau ketemu sama Rasulullah? Angkat tangan. Barakallah. Baik, sekarang coba diingat-ingat adik-adik, ayah bunda, ustadz-ustadzah, coba. Kalau misalnya nih, ada Rasulullah tuh di depan. Terus kita coba ingat-ingat amal ibadah kita. Gimana semangat kita baca Quran hari ini? Gimana semangat kita hafalin Quran hari ini? Ya, kira-kira kalau ada Rasulullah, kita akan maju terus demi Rasulullah, atau karena bacaan Qurannya sedang-sedang saja, semangatnya juga biasa-biasa saja, balik kanan gerak kita karena malu, karena nggak pantas, merasa nggak pantas begitu. Ya, kadang-kadang, masya Allah, gitu ya. Barangkali mungkin ada di antara kita yang belum pernah gitu ya mimpi ketemu sama Rasulullah. Ayo kita evaluasi diri. Mungkin, mohon maaf ya, mata kita nggak layak, ya kurang layak untuk bisa menatap wajahnya yang mulia. Tangan kita kayaknya kok kurang layak untuk bisa megang atau berjabat tangan paling tidak dengannya. Ya, maka kalau misalnya sampai hari ini kita belum punya kesempatan ketemu walaupun di dalam mimpi, ya evaluasi diri yuk, gitu. Ya, yang sudah mimpi, yuk jaga dirinya, ya jaga perbuatannya, karena kita orang yang dipilih sama Allah dan Rasulnya, begitu. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita nikmat bisa berjumpa walaupun hanya di dalam mimpi. Kalau udah mimpi ketemu sama Rasulullah, yang mudah-mudahan itu pertanda bahwa ia ridho dengan perjuangan kita, ia ridho dengan ibadah kita. Kalau belum, tolong dong, yuk evaluasi diri. Ya, jangan berpuas diri. Ya, Rasulullah kok nggak datang-datang di mimpi saya ya. Mungkin saya kurang ikhlas, mungkin saya kurang semangat, mungkin saya banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga itu menjadi motivasi. Oke? Baik. Sekarang adik-adik, ayah bunda, sebelum bisa lanjut lebih teknis tentang materi kita hari ini, penting banget kita punya suhu yang sama, persepsi yang sama, semangat yang sama. Ustadz Dodi pengen ngajak kita semuanya di kesempatan yang singkat ini untuk kita melihat sesuatu menggunakan hati kita, bukan menggunakan mata kita. Karena bisanya cuma dilihat pakai hati, nggak bisa dilihat pakai mata. Ya, mau ya? Kita buka hati dulu ya, boleh? Nah, supaya hatinya bisa melihat, yuk hitungan ketiga semuanya menutup matanya. 1, 2, 3, bismillah. Sekarang bayangkan di depan sana, ini bentar lagi kita alami loh ya, serius loh Ustadz. Serius ya, bentar lagi kita alami nih, bentar lagi, nggak lama-lama. Bayangkan, walaupun sekarang sedang tertutup matanya, di kejauhan sana ada Rasulullah teman-teman. Ayo bunda, ustadz, yuk, yang khusyuk yuk. Di depan sana ada Rasulullah. Ya, kita nggak tahu seperti apa wajahnya. Iya, kita nggak tahu seperti apa rupanya. Tapi paling tidak, yuk kita bayangkan di kejauhan sana, kita lihat sekarang ini ada cahaya yang bersinar dengan indahnya,
Ianya adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih tercinta, sang kekasih yang kita cintai, mengalahkan cinta kita terhadap diri kita sendiri, mengalahkan cinta kita terhadap orang tua kita. Ialah Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ngalamin, serius, kita akan mengalami kejadian ini nggak lama lagi kok, ya. Cuma kondisinya berbeda. Di padang mahsyar kelak kita akan jumpai kejadian ini. Ngapain Rasulullah? Kita bisa lihat dengan jelas Rasulullah sedang berdiri di depan pintu surga. Kelihatan ya? Rasulullah sedang berdiri di depan pintu surga. Sekali lagi, bentar lagi kita akan mengalami ini. Kita bisa lihat dengan jelas. Rasulullah sedang ngapain? Ternyata Rasulullah sedang menyambut sahabat-sahabatnya untuk masuk ke dalam surga bersamanya. Karena umat-umat yang lain belum boleh masuk surga dulu sebelum umatnya Rasulullah masuk semuanya. Maka kita jumpai para sahabat disambut dengan kalimat yang sangat indah. Ahlan wa sahlan ya ashabi. Selamat datang sahabat-sahabat. Kita bisa lihat Rasulullah memeluk mereka dengan erat sebagai tanda kerinduan yang teramat sangat. Setelah sekian lama mereka berpisah, akhirnya ketemu lagi dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipeluknya, diciumnya. Bahkan kita menyaksikan mereka dimuliakan, para sahabat itu ya minum dari teraganya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah dengan semangatnya menyuapi mereka langsung dengan tangannya, kedua tangannya, dan diteguhkan pertama dari telaga Kautsar itu menyebabkan mereka tidak akan pernah haus lagi untuk selamanya. Sementara kita hanya bisa melihat dari kejauhan. Sampai detik ini kita nggak tahu apakah kelak kita akan jadi bagian dari mereka atau sebaliknya. Sampai detik ini nggak ada yang berani jamin apakah kelak kita akan jadi bagian dari Rasulullah dan para sahabatnya di tempat yang mulia di surga atau sebaliknya. Saksikan dengan hati kita. Ada mereka yang mendekat kepada Rasulullah dan Rasulullah kabarkan tentang itu. Ada orang-orang yang lahir jauh setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka mendekat dengan wajah yang bercahaya, tangan yang bercahaya, kaki yang bercahaya dari bekas-bekas tempat wudhu mereka. Rasulullah menyambut mereka dengan panggilan yang jauh lebih mesra. Ikhwani, saudara-saudariku. Umat-umat yang hadir belakangan, yang hidup jauh setelah wafatnya Nabi, nggak pernah dengar suaranya, nggak pernah lihat wajahnya, nggak pernah berinteraksi dengannya, tapi di hati mereka, jauh 1400 tahun setelah wafatnya Rasulullah, nama Nabi Muhammad ada di hati mereka. Semoga kita termasuk yang itu ya. Ada juga loh yang datang mendekat kepadanya, bahkan mungkin teriak-teriak, ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah. Tapi jangankan menyambutnya, melihat wajahnya saja Rasulullah enggak mau dilihat wajahnya sama Rasulullah. Rasulullah memalingkan wajahnya dari wajah itu. Insya Allah itu orang-orang yang ngakunya aja umatnya Nabi, tapi sholawatnya jarang khusyuk, baca Qurannya sisa-sisa waktu, ngapalin Qurannya malas-malesan. Cuma ngaku sebagai umat Nabi. Kelihatannya solih-solihah di hadapan manusia. Tapi begitu dia kembali kepada kesendiriannya, dia kembali kepada maksiatnya tanpa rasa malu kepada Allah dan Rasul. Dia kembali kepada kemalasannya tanpa rasa malu kepada Allah dan Rasul. Ya udah, kamu dilihat wajahnya sama Nabi. Nah sekarang kita yang mana ya? Kita yang mana? Tuluskah kita mencintai Nabi dengan setulusnya? Kalau iya, mana bukti kesungguhan kita kepada Quran,
Mana bukti kesungguhan kita dalam membacanya? Mana bukti kesungguhan kita dalam menghafalkannya? Mana bukti kesungguhan kita dalam mengamalkan? Suatu ketika ada sahabat yang bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah, amalku biasa-biasa saja." Kemudian, "Tapi aku mencintaimu ya Rasulullah," kata sahabat. Maka Nabi berkata, menjawabnya dengan singkat, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau kelak akan dibersamakan dengan orang yang engkau cintai. Jadi, kalau di hati kita ada cinta untuk Nabi, insya Allah kita akan jumpa lagi dengan beliau dan dikumpulkan dengan beliau. Sekarang lihat di hatinya ada siapa tuh di hati kita? Lebih banyak dunia atau Nabi? Atau jangan-jangan ada tokoh lain selain Nabi? Semoga begitu kita melihat ke dalam hati kita ada cinta yang tulus ya untuk Nabi kita. Sehingga kelak walaupun kita tertatih-tatih dalam amal, tertatih-tatih dalam ibadah, kita kelak bisa berjumpa dengan beliau dan dikumpulkan karena kita mencintai. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabb, ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Di tengah tertatih-tatihnya kami menghidupkan sunnah Nabi. Engkau Maha tahu di hati kami ada cinta untuk Nabi. Di tengah jatuh bangunnya kami dalam ibadah menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Engkau Maha tahu di hati kami ada rindu untuk sekedar melihat wajahnya, untuk mendengar suaranya, untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Yuk, bisa dibuka matanya. Barakallahu lakum jami'an. Serius loh ya, bentar lagi bakalan ketemu Nabi. Amal apa yang dibawa? Semoga nanti ketika ketemu Nabi langsung kenal sama kita. Ya, jadi beruntung sebenarnya mereka yang nggak pernah lihat wajah Nabi. Beruntung sebenarnya mereka yang nggak pernah dengerin suaranya Nabi. Kenapa? Karena mereka jadi orang yang paling dirindu sama Nabi. Bahkan itu terjadi berkali-kali. Begitu. Apa kata Nabi? Ya, sambil meneteskan air mata sampai basah janggutnya mengatakan wasyauqah ila ikhwani, atau dalam redaksi yang lain ana mushtaqun bi ikhwani. Alangkah rindunya saya sama saudara-saudari saya. Itu sahabat kalau dapati Nabi bilang begitu, itu akan bertanya sahabat, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabat saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? La bal antum ashabi. Bukan, kalian itu sahabatku. Adapun saudara-saudariku adalah mereka yang hidup jauh setelah wafatku. Gak pernah dengar suara Nabi, gak pernah lihat wajah Nabi, tapi mereka menghidupkan sunnah Nabi. Semoga kita kelak termasuk di antara saudaranya Nabi ya. Amin ya Rabbal alamin. Barakallah. Baik. Sekarang Ustadz Dodi pengen sharing kepada kita semuanya tentang hal-hal yang sifatnya teknis begitu, tentang bagaimana orang tua dan ananda, terutama para ayah bunda, sehingga kita bisa bersinergi ya bersama Bahtera Insani untuk menghasilkan generasi-generasi yang ahli Quran. Ahli Quran itu maksudnya gimana? Mereka bagus bacaannya, tilawahnya bagus, hafalan Qurannya kuat, dan mereka punya kesadaran untuk mengamalkan Al-Quran dalam konteks komitmen untuk beramal sholih. Kami sangat salut dengan semangat ya asatidzah ya, apalagi kata Ustaz Dartoyo tadi, semua guru adalah guru Quran. Itu keren banget Bunda. Ya, jadi boleh dong kita berikan tepuk bagus dulu untuk Bahtera Insani. Tepuk bagus. Bagus. Kita doakan semoga semuanya istiqomah. Amin ya Rabbal. Kenapa ayah bunda perlu hadir malam ini? Simak ayat ini dengan hati ayah bunda semuanya. Apa kata Allah? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga adn, yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapaknya, ibunya, anak cucunya.
Jadi ceritanya begini ya Bunda. Quran itu setianya luar biasa. Ketika kita mendekat kepada Quran ketika hidup di dunia, maka Quran akan membuat kita menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang paling baik di antara kalian atau sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan. Jadi, ayah bunda, rumusnya sederhana. Mau jadi ayah terbaik yang pernah hidup di dunia, belajar Quran. Ikut mengajarkan. Bunda juga sama, pengen jadi ibu terbaik yang pernah hidup di muka bumi, jadi ibu yang paling dekat dengan Al-Quran. Adik-adik, siswa-siswi, ya, pengen jadi siswi terbaik di sisi Allah, jadi siswa-siswi yang paling dekat dengan Al-Quran. Lihat tuh kerennya Quran. Begitu masuk ke alam kubur, tutup tuh badan kita sama tanah, gelap tak terbayang, tiba-tiba Quran datang jadi cahaya. Terus di padang mahsyar nanti bangkitnya macam-macam tuh, ya. Begitu sangkakala ditiupkan yang ketiga oleh malaikat Israfil, apa yang terjadi? Bangkit semua manusia, bangkitnya macam-macam tuh. Ada orang yang bangkit dengan penyakit kudis, ya, penyakit kulit yang menyeramkan. Oh, ternyata itu orang-orang yang dulu durhaka sama orang tuanya, nggak nurut sama orang tuanya, serem nanti bangkitnya. Ada yang bangkit dengan kepala babi. Kenapa? Males sholat dan macam-macam begitu. Ya, tiba-tiba di antara orang-orang yang gemetaran dan takut di padang mahsyar itu ada orang-orang yang dapat naungan Allah dengan perantara Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Nah, singkat cerita, begitu sebuah keluarga masuk ke dalam surga, Allah kemudian memerintahkan mereka untuk membaca ayat-ayat yang telah mereka hafalkan ketika di dunia. Kenapa? Karena ada permintaan dari Quran. Allahumma halli, kata Quran. Ya Allah, begitu masuk surga tuh, ya, hamba-hamba Allah dari kalangan manusia masuk ke dalam surga, Quran minta sama Allah, request dia. Ya Allah, tolong bedakan antara keluarga penghafal Quran dengan yang tidak menghafal Quran. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Iqra wartaqi. Bacalah sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Maka naik tuh. Misalnya ini ada anggota keluarga, isinya 5 orang. Abi, umi, kakak, adik, gitu ya. Tadinya bareng-bareng tuh masuk, gitu ya. Kemudian karena hafalan Qurannya beda-beda, ya, naik tuh. Naik. Apa yang terjadi? Abinya berhenti, nggak bisa naik lagi soalnya hafalan Qurannya mentok gitu ya. Tiba-tiba uminya juga berhenti gitu di tingkat tertentu berhenti juga karena segitu doang hafalan Qurannya. Naik, adiknya naik, kakaknya naik sampai yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin, karena hafal Quran. Apa yang terjadi? Terpisah dong. Dan penyesalan paling banyak kelak manusia adalah, termasuk yang masuk surga adalah kenapa dulu ya ke Quran nggak maksimal ketika di dunia. Begitu mereka menyaksikan betapa Allah muliakan mereka yang punya kesungguhan terhadap Quran. Sedih tuh, sedih kan? Sedih banget. Tapi coba lihat, ada kabar gembira dari Allah. Ya, berdasarkan ayat yang bisa baca tadi. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan begini ya Bunda, adik-adik. Begitu Allah mendapati perbedaan tingkat derajat antara seorang suami dengan istri, dengan anak, gitu ya. Apa yang dilakukan Allah? Allah kemudian, kata Imam Ibnu Katsir, mengangkat derajat anggota keluarga mereka. Tanpa menurunkan sama sekali derajat anggota keluarga yang sudah tinggi derajatnya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya cuma satu. Agar mereka bisa berkumpul kembali di surga. Seorang istri bisa kumpul kembali sama suaminya di surga yang sama tanpa mengurangi sama sekali derajat yang sudah tinggi derajatnya, supaya anak bisa kumpul lagi dengan orang tuanya, ya, dan seterusnya. Kenapa demikian? Allah Maha tahu. Ya, di saat ada seorang anak yang dia berhasil menyelesaikan hafalan Qurannya, ada ibu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneteskan air mata, ya, dengan penuh kesungguhan agar anaknya bisa jadi solih dan solihah.
Ada bapak, ada ayah yang banting tulang. Ya, sehingga bunda sekalian, adik-adik, inilah pentingnya kita ya mengambil peran untuk saling bantu dalam keluarga kita supaya kita bisa kumpul lagi di surga insya Allah ya. Ya, nggak boleh tuh ada anggota keluarganya yang nggak masuk ya. Harus masuk semuanya dan harus saling dukung supaya dapat tuh derajat, ada anggota keluarga kita yang dapat derajat surga tertinggi yang kelak Allah berkenan untuk angkat derajat anggota keluarga yang lainnya sehingga mereka bisa berkumpul kembali di surga. Pertanyaannya, layakkah seorang ayah dinaikkan derajatnya, disamakan dengan anggota keluarganya, tapi seorang ayah cuek-cuek saja dengan proses perkembangan Quran pada anaknya? Ya nggak bisa juga. Gitu. Bunda juga begitu. Ya, layakkah bundanya diangkat derajatnya ke derajat yang tinggi kalau mendampingi anaknya di sisa-sisa waktu? Karena itu, bismillah ya, sekali lagi, mari kita maksimalkan peran kita masing-masing, saling dukung antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, ya, sehingga kelak layak mendapatkan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berkumpulnya seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ya, kalau sudah memahami tentang pentingnya ini, maka mari kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Anak-anak ini yang di sebelah kita ini, ayah bunda, itu bukan punya kita, itu punyanya Allah. Itu punyanya Allah yang dititipkan kepada kita. Adik-adik, ayah bunda itu bukan punya kalian. Ayah bunda itu punyanya Allah. Ya, yang dititipkan buat kalian. Kalau dia punya kita, ayah bunda punya kita, atau adik-adik anak-anak kita ini punya kita, ayah bunda, ya, maka mereka nggak akan bisa sama kita selamanya. Tapi karena bukan punya kita, maka akan diambil oleh pemiliknya pada waktu yang dikehendaki pemiliknya. Siap tidak siapnya kita, ayah bunda, anaknya bisa jadi dipanggil duluan sama Allah. Siap tidak siap. Ya, karena itu punyanya Allah, bukan punya kita. Begitu juga adik-adik semuanya. Ayah bunda nanti akan dipanggil sama Allah. Ya, kapan Allah mau? Ya, ya nggak boleh suka-suka kita. Mau nggak boleh. Pokoknya ayah bunda di sini dulu sampai aku besar, gitu kan bisa. Ya, karena itu, yuk kita kembalikan ya pada tujuan awal. Ya, pemiliknya menitipkan kepada kita. Adik-adik dikasih orang tua sama Allah. Ya. Itu ada tujuannya, ayah bunda dititipin anak sama Allah, itu ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Ya, pahami dulu pentingnya tujuan ini. Kenapa? Bayangkan gini, saya misalnya nitipin uang tuh, ya, ke Fulan. Fulan, saya titipkan uang saya 25 juta untuk saya pakai umroh tahun depan. Dititipin dulu ke si Fulan. Apa yang terjadi? Sama si Fulan, teman-teman, dipakai beli es krim karena si Fulan senang makan es krim. 25 juta habis buat mam es krim. Ya, nggak jadi tuh umroh Ustadz. Apa yang terjadi? Ngomel-ngomel Ustadz. Mau dititipin untuk umroh kok dipakai beli es krim. Nah, kira-kira gimana kalau sama Allah? Ya, Allah punya tujuan menitipkan ke kita, kita salah gunakan tuh orang tua, nikmat punya orang tua. Ya, ayah bunda juga gitu, nikmat punya anak disalahgunakan. Apa tujuan utamanya? Supaya anfusakum wa ahlikum nar. Supaya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Udah itu tujuannya. Ya, adik-adik punya ayah bunda dikasih sama Allah ayah bunda itu supaya bisa jaga ayah bunda biar ayah bunda nggak masuk neraka gitu, teman-teman adik-adik ya. Makanya harus jaga ayah bunda. Ya, gimana cara jaganya? Kalian berikan hadiah terbaik buat ayah bunda. Apa hadiah terbaiknya? Al-Qur'an. Itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, itu nilainya di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya.
Ada tuh ya seorang anak yang ngasih hadiah mobil mewah buat orang tuanya. Itu keren. Tapi jauh lebih keren anak-anak yang hafal Quran dan semangat mengamalkannya. Itu hadiah sebaik-baik hadiah untuk ayah bunda tuh. Gitu. Ya, ayah bunda juga sama nih. Dikasih anak sama Allah supaya anak ini bisa dijaga agar terhindar dari api neraka. Ya, supaya kumpul lagi semuanya insya Allah di surga. Barakallahu lakum jami'an. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana tips kita mendampingi anak-anak belajar ya Al-Qur'an di rumah. Kita pahami dulu paling tidak 3 prinsip utamanya. Prinsip pertama adalah selalu ada jalan keluar dalam setiap kebuntuan. Dalilnya Quran surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yuk ikuti saya semuanya yuk. Tangannya diangkat ke depan seperti ini. Yuk. Ayo bunda, adik-adik, yuk. Biar nggak ngantuk. Suaranya yang lantang. Selalu ada jalan keluar. Ulangi. Lalu ada jalan keluar dalam setiap kebuntuan. Apa? Dalam setiap kebuntuan. Ulangi. Selalu ada jalan keluar dalam setiap kebuntuan. Jadi mandang anak itu ketika mereka kesulitan dalam belajar, khususnya Al-Quran, ya harus dengan keyakinan bahwa insya Allah ada jalan keluarnya nih. Insya Allah bisa nih. Karena Allah sudah jaminkan Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, Quran itu mudah insya Allah. Quran itu mudah. Ya. Terus kenapa ada yang kesulitan? Kenapa ada yang blank? Kenapa ada yang lambat? Tenang ya. Semua anak yang pada akhirnya mereka mampu menghafalkan Quran, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami blank, mereka mengalami mungkin kelelahan, ya. Mungkin kadang muncul bosan dan seterusnya, itu normal. Karena itu ciri atau tanda bahwa anak kita manusia. Kalau ayah bunda menjumpai ada anak-anaknya yang nggak pernah ngeluh sama sekali baca Quran, nggak pernah blank, nggak pernah lupa hafalannya, tolong dicek. Jangan-jangan kakinya tidak menyentuh tanah, karena itu bukan manusia. Namanya manusia pasti pernah lupa, pasti pernah susah menghafalkan. Ya, jadi nggak ada tuh ya yang begitu lahir gitu langsung semuanya kan jaminan Allah begitu lahir. La ta'lamuna syai'an, enggak tahu apapun. Ya, enggak ada yang begitu lahir langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu, enggak ada. Ya, semuanya memulai dengan tidak tahu apa-apa. Baru kemudian Allah karuniakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya, Allah berikan potensi sehingga anak-anak kita belajar. Ya, pandang mereka sekali lagi ya bunda sekalian, ya, pandang mereka bahwa apapun kesulitan mereka akan ada jalan keluarnya, gitu. Karena bagaimana para sahabat menyambut datangnya kesulitan-kesulitan atau ujian dalam kehidupan mereka sebagaimana tamu yang mulia. Kenapa? Karena tamu itu tidak datang kecuali dengan kemudahan yang menyertainya. Tafsir dari ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu adalah satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Jadi harus yakin. Bismillah. Oke. Prinsip yang kedua, yuk ikuti saya yuk. Ikuti saya yuk. Ini logo Wafa bunda. Yuk. Yuk semuanya yuk. Semuanya yang mantang ya. Setiap anak Setiap anak punya potensi untuk berhasil. Punya potensi untuk berhasil. Diulangi, setiap anak punya potensi untuk berhasil. Dalilnya Quran surah At-Tin ayat 4. Bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakannya kita, anak-anak kita itu sempurna tanpa terkecuali, nggak ada pengecualian. Halo,
nggak ada pengecualian. Semuanya sempurna di sisi Allah. Yang cepat hafalannya, yang sedang hafalannya, yang lambat hafalannya pun tetap sempurna di sisi Allah. Katanya manusia sempurna ya, tapi kok manusia nggak sekuat gajah ya? Katanya manusia sempurna, tapi kok ada manusia yang nggak bisa melihat? Ada yang nauzubillah, mohon maaf, diuji sama Allah, nggak bisa melihat. Ada yang diuji sama Allah, nggak punya sebelah tangan. Ada yang diuji sama Allah, nggak punya kaki. Apakah mereka sempurna? Jaminan Allah mereka sempurna. Bunda, adik-adik, kalaulah kesempurnaan manusia diukur dari misalnya kemampuannya dalam menghafal, maka manusia nggak layak disebut sempurna. Kenapa? Ada yang lebih canggih dari manusia dalam hal menghafal. Apa itu? Nih, recording di HP kita itu jauh lebih canggih. Dia tinggal kita pencet record, dia tidak akan lupa selamanya. Sementara manusia tempatnya lupa. Tapi kata Allah manusia itu sempurna. Jadi bukan diukur dari kemampuan menghafalnya. Lalu apa dong? Kalaulah kesempurnaan manusia diukur dari kemampuannya secara fisik, maka manusia nggak layak disebut sempurna. Manusia lo nggak bisa numbangin pohon yang besar tanpa alat. Gajah bisa. Gajah hebat begitu ya. Jadi bukan dari fisik juga, kemampuan fisik juga. Kenapa? Karena ada banyak ya makhluk ciptaan Allah yang secara kemampuan fisik mengalahkan manusia. Manusia aja nggak bisa terbang langsung, ya nggak punya sayap kayak burung gitu ya. Kalau pernah lihat Superman, nah kayaknya Superman tuh. Manusia sempurna itu Superman tuh. Ya, punya kekuatan super, umurnya panjang, nggak luka-luka kalau dipukul dan seterusnya. Tapi nggak ada gitu. Ya, Allah katakan kita semuanya sempurna. Ya, sekarang coba bayangkan begini. Gajah besar dan kuat. Bahkan Ustaz pernah nonton video gajah bisa menumbangkan pohon kelapa yang besar tanpa alat. Saking kuatnya gajah. Ternyata sebelumnya kita belajar bersama bahwa jauh sebelum ini ada hewan yang berlipat-lipat lebih kuat daripada gajah. Lebih kuat, lebih besar badannya berkali-kali, bahkan mungkin ratusan kali lipat dibanding gajah. Apa itu hewannya? Namanya dinosaurus. Di mana dinosaurus itu sekarang, teman-teman? Ayo Bunda, di mana dinosaurus itu sekarang? Tinggal cerita. Jadi hewan-hewan pun yang mereka secara fisik punya kemampuan mengalahkan kemampuan fisik manusia, itu mereka hanya menjalani peradaban. Sedangkan manusia, karena ia ciptaan Allah yang sempurna, dia membentuk peradaban. Nah, peradaban dalam konteks yang lebih sempit, lebih kecil, itu istilahnya adalah perilaku atau akhlak. Bagaimana akhlak manusianya? Seperti itu peradaban yang dibangun. Ya, jadi kalau mau ngubah gitu ya peradaban, ya lihat bagaimana akhlak orangnya. Akhlak manusia yang hidup pada masa itu. Seperti itu peradaban yang akan kita lihat. Nah, kemudian Rasulullah ketika ditanya, ya salah satu rahasia risalah kenabian, ketika Rasulullah ditanya untuk apa engkau diutus ya Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah mengatakan bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Kemudian ketika Bunda Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, maka Bunda Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah Quran. Berarti ya, kesempurnaan manusia itu dilihat dari kesungguhannya untuk kembali kepada Quran. Makin dekat dia kepada Quran, makin sempurna dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa kemudian para ustadz berani menyampaikan bahwa bukan yang cacat yang buta, bukan. Yang buta itu sejatinya adalah mereka yang bisa melihat tapi matanya jarang lihat Quran. Jarang lihat ayat-ayat Allah gitu. Bukan yang nggak sempurna itu yang bisu, yang nggak bisa bicara, bukan.
Ya, yang bisu di sisi Allah itu adalah mereka yang punya lisan, punya kemampuan bicara, tapi jarang dipakai untuk baca Quran, melantunkan ayat-ayat Quran. Itu yang cacat. Ya, bukan mereka yang cacat secara fisik, tetapi lihat kesungguhan mereka untuk kembali kepada Quran. Nah, coba perhatikan kembali apa prinsip keduanya tadi? Setiap anak punya potensi untuk berhasil. Maka anak kita yang pertama adalah yang perlu kita pahami bahwa mereka sempurna. Kita bantu anak-anak kita untuk jadi ciptaan Allah yang paling sempurna dengan bersungguh-sungguh bersama-sama mendidik mereka dengan bersinergi dengan sekolahnya untuk menjadi generasi yang paling dekat dengan Quran. Quran melekat di hatinya, melekat di perilaku atau perbuatannya. Setiap anak punya potensi untuk berhasil. Jadi begini ya, Bunda. Mungkin pernah dengar namanya Profesor Yohanes Surya. Beliau bersama timnya ke Papua. Salah satunya Tolikara, daerah di Papua. Beliau kemudian menemui bupatinya dan menyampaikan begini ya Bunda. Pak Bupati, tolong dipilihkan saya anak yang paling bodoh di sini. Oh, coba itu. Pilihkan saya anak yang paling bodoh di sini. Lalu dikenalin tuh. Ya, di YouTube pasti ada tuh. Cari aja judulnya From Zero to Infinity. Di laptop saya juga ada tuh. Jadi dipilihkan tuh. Ini anak kelas 4 SD nggak bisa baca. Ini anak 4 tahun nggak naik kelas. Pokoknya anak-anak yang paling dalam tanda kutip ya nggak secepat anak lain belajarnya lah. Kemudian dididik dalam hanya hitungan bulan ya Bunda. Dididik dalam hitungan bulan. Anak-anak itu kemudian diikutkan dalam Olimpiade tingkat Asia. Anak-anak itu juara umum di sana. Juara umum. Dan itu terjadi berkali-kali. Apa kata Profesor Yohanes Surya? Anak-anak Indonesia bukan tidak pintar, tetapi belum semua anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar kepada guru yang baik. Saya nambahin, nggak dapat kesempatan juga orang tua yang baik. Ya, baik. Saya contohkan pengalaman pribadi. Adik-adik, Bunda, saya sampai kelas 2 SD itu nggak bisa baca. Saya ingat betul itu nggak bisa baca. TK pun nilainya sangat rendah. Ya, nggak bisa baca, telat bisa berhitung, telat bisa perkalian. Kelas 3, saya ingat sekali, kelas 3 itu teman-teman sudah banyak yang bisa perkalian, saya termasuk yang lambat, nggak bisa-bisa. Hanya saya kalau ngajar itu ada anak-anak yang lambat, santai aja gitu. Karena sudah tahu polanya, insya Allah ya bisa gitu. Ya. Nah, karena lambat bisa membaca, ya sudah lambat bisa baca, lambat bisa berhitung, lambat bisa berkalian, gitu, maka nggak pernah juara kelas, nggak pernah juara. Tapi satu waktu, ya, Ustadz Dodi baru mulai itu, ya, ingat banget Ustadz Dodi baru mulai belajar intens Quran, ya, itu di kelas 5, akhir-akhir kelas 5, menjelang kelas 6 SD. Jadi teman-temannya Ustadz tuh kelas 1 SD gitu belajar jilid 1 gitu, Ustadz Dodi baru kelas 5 baru mulai jilid 1. Ya, tapi nggak malu insya Allah. Berkah Quran, Masya Allah, yang saya dapati adalah dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak pernah ranking 1, tapi begitu kelas 6 ujian nasional Ustadz Dodi ranking 1, terbaik 1 UN di sekolahnya Ustadz Dodi. Rasanya sederhana, ayah bunda, ya ternyata kita punya potensi, ternyata anak kita punya potensi. Jadi gini ceritanya, saya pribadi punya dalam tanda kutip agak ada beban sedikit karena sejak kecil itu didoktrin oleh guru-guru, oleh nenek, bahwa saya punya orang tua yang ranking 1 terus tuh. Ranking 1 terus. Sementara saya anak yang nggak pernah ranking 1. Jadi ada rasa tertekannya. Bahkan ya kadang-kadang orang tua menyampaikan kekecewaannya ketika Ustadz Dodi tidak bisa juara. Tapi ada satu momentum, bunda, satu momentum di kelas 6 itu, ya hanya hitungan bulan. Ya, ketika orang tua Ustadz Dodi menyatakan begini, anak saya punya kemampuan, saya akan terima dia apa adanya. Wah, jadi nggak tuntutan untuk belajar lagi, tapi menerima apa adanya.
Ya, seketika itu semangat untuk belajar jadi berlipat-lipat. Dan qadarullah begitu. Bisa jadi yang terbaik UN. Mas Dodi masuk SMP negeri tanpa tes, masuk SMA negeri tanpa tes, perguruan tinggi negeri yang kata orang susah masuknya sekarang tesnya berat, Mas Dodi masuk tanpa tes. Ya, bisa keluar tuh potensi terbaik. Bisa keluar ternyata asal benar cara pendampingannya. Salah satunya ayah bunda sekalian adalah rasa syukur kita atas kehadiran anak-anak kita di dunia ini harus lebih besar daripada keluhan kita akan mungkin kesulitan-kesulitan yang kita alami ketika mendidik mereka. Tapi coba ingat ini baik-baik ya. Seberat-beratnya kehidupan ketika memiliki anak, jauh lebih berat kehidupan tanpa anak. Saya ulang ya. Seberat-beratnya kehidupan yang kita jalani karena mendidik anak dan mendampingi anak, ya, jauh lebih berat hidup tanpa anak. Karena itu rasa syukur kita sekali lagi atas kehadiran mereka di kehidupan kita harus lebih besar dari apapun, ya, dari kendala apapun. Tenang aja, ya. Pokoknya anak-anaknya lambat, nggak apa-apa, ya. Tinggal bagaimana kita memberikan pendampingan, gitu. Ya, insya Allah bisa. Terakhir, yuk ikuti saya yuk. Tangannya di atas seperti ini yuk. Tangannya di atas seperti ini, ayah bunda yuk. Adik-adik. Setiap perilaku anak, ulangi. Setiap perilaku anak ada hal baik yang mendasarinya. Ulangi. Setiap perilaku anak ada hal baik yang mendasarinya. Baik. Barakallah. Yang pertama apa ya? Tadi prinsipnya ya, selalu ada jalan keluar dalam setiap kebuntuan. Yang kedua, setiap anak punya potensi untuk berhasil. Yang ketiga, setiap perilaku anak ada hal baik yang mendasari. Ceritanya begini. Ceritanya begini. Seorang anak, bayangkan ya Bunda, punya anak yang pegang apel dengan kedua tangannya. Nah, pegang apel dengan kedua tangannya. Karena kita lihat apelnya besar dan jumlahnya ada 2, ayah bundanya minta tuh, Kak, gitu, atau adik, bagi bunda dong, atau bagi ayah dong. Apa yang terjadi? Seketika setelah ayah bundanya minta apel itu, apa yang terjadi? Sang anak seketika menggigit kedua apelnya dengan sangat cepat. Hap! Ada yang pernah ngalami ini? Kalau saya pernah dulu. Ya, biasanya kalau kami pegang buah itu, supaya nggak jadi diminta sama teman-teman, kami gigit atau kami jilat minimal. Jadi, nggak minta dong. Biar nggak jadi diminta. Terus orang tuanya, ya, karena lihat anaknya melakukan hal itu, ngomel deh orang tuanya. Ya Allah, nah, pada apelnya besar, kok makan sendiri. Ya Allah, nah, 9 bulan kok di kandungan bunda. Sampai keluar tuh 9 bulan. Karena kebiasaan ngomel tuh bundanya tuh. Ya, sampai urusan apel keluar tuh 9 bulannya ya. Kalau orang tuanya mau sabar sebentar, coba perhatikan kisah ini. Ternyata orang tuanya nggak langsung ngomel. Apa yang terjadi? Begitu anaknya selesai mencoba kedua apelnya, anaknya berkata begini, Bunda, yang ini manis, yang ini kecut. Yang manis buat bunda ya. Wah, so sweet nggak? So sweet. Ya, tapi nggak jadi so sweet karena orang tuanya keburu ngomel. Jadi anaknya baru mau bilang gitu nggak jadi, langsung nganga. Langsung balik dia. Nggak jadi dia anak yang sweet. Karena orang tuanya kurang sabar. Maksudnya gimana nih ayah bunda? Tolong luangkan waktu ya, walaupun sejenak, untuk terbiasa bertanya kepada anak akan perilaku mereka. Karena pasti ada sesuatu yang mendasarinya, dan menurut anak itu baik. Maka alasan baik mereka kita apresiasi, cara mereka yang kurang baik yang kita tegur. Itu prinsip kita dalam mendampingi mereka. Dalam hal ini belajar, khususnya belajar Al-Quran. Berikutnya ya bunda sekalian, syarat pendampingannya gimana? Nah, ini penting untuk kita sepakati begitu, baik antara para guru dan orang tua. Kenapa? Kalau beda prinsipnya gimana? Apa yang terjadi? Anak-anak hanya bahagia ketika ketemu satu-satunya. Begitu pulang ke rumah,
Nuansanya berubah gitu. Jangankan belajar, yang ada adalah anak memohon perlindungan kepada Allah SWT. Ya Allah, selamatkan aku dari kegalakan ayahku. Ya, karena prinsip pendampingannya beda gitu. Apalagi pas daring itu kan banyak yang bilang, ya Allah, ternyata ibuku jauh lebih galak daripada guruku. Ya. Gitu ya. Bahkan ada guru yang curhat tuh. Saya sama anak saya, saya kan guru, Ustaz. Itu kalau sama murid-murid bisa sabar, tapi kalau sama anak pengen dikucek tuh anaknya gitu. Ya. Nah, karena itu penting untuk kita samakan secara prinsip maupun syarat pendampingannya supaya nggak ada suasana yang terlalu berbeda antara pendampingan baik orang tua maupun oleh gurunya. Nah, syarat pendampingannya gimana? Satu, hadir sepenuhnya. Satu, hadir sepenuhnya. Pertanyaannya begini ya Bunda. Yang minta anak ini dulu siapa ya? Yang minta anak ini sampai nangis-nangis, apalagi yang lama sekali gitu ya. Anaknya nggak datang-datang gitu ya. Nggak dikaruniakan anak sama Allah gitu, yang bertahun-tahun nunggu. Itu yang minta sampai nangis-nangis itu siapa? Kita ya Bunda ya. Yang minta anak ini siapa? Kita ya. Terus sekarang udah dikasih nih sama Allah. Ya. Suara termerdu yang saya pelajari di dalam ilmu komunikasi, suara termerdu bagi manusia adalah namanya. Apa? Namanya. Jadi kalau dipanggil Dodi, gitu, anak-anak kita dipanggil sesuai dengan namanya, itu suara yang merdu bagi anak. Tentu saja panggilannya dengan cara yang baik. Tapi ya Bunda, panggilan termerdu itu berubah, ya, kalah dengan panggilan ayah, dengan panggilan Bunda. Karena tidak semua orang diberikan karunia. Ya, bisa menjadi ayah, bisa menjadi Bunda. Karena itu, yuk kita ikhtiarkan agar bisa hadir sepenuhnya. Agar sekali lagi kita semuanya bisa dapat kesempatan kumpul lagi sekeluarga di surga. Allah muliakan para ayah, muliakan para bunda atas kontribusinya, kehadirannya seutuhnya bersama dengan putra-putrinya. Saya curhat. Saya cerita kebiasaan saya nih ya Bunda. Saya bekerja di Wafa. Saat ini saya kerja di empat yayasan, gitu ya. Salah satunya di Wafa. Jadi kerjanya pagi sampai sore. Biasanya nyampe rumah maghrib. Ya. Terus sedang kuliah juga. Ya. Kalau zaman-zaman kuliah awal S3 ya Bunda sekalian, itu Masya Allah. Ya. Tugasnya banyak sekali. Jadi seringkali pulang nyampe maghrib. Terus saya tidak akan pegang sama sekali pekerjaan kantor maupun tugas kuliah walaupun deadline-nya besok kalau anak saya belum tidur. Tidak akan saya tinggalkan, tidak akan saya sentuh. Kenapa? Karena yang minta anak itu kepada Allah saya. Maka saya harus tanggung jawab. Biasanya anak-anak saya tidur jam 10 malam. Berarti saya baru akan melanjutkan pekerjaan kantor yang belum selesai dan tugas-tugas kuliah mulai jam 10 malam. Selesainya kapan biasanya? Kadang Alhamdulillah bisa selesai jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, bahkan pernah sampai subuh. Kapan tidurnya? Ya kalau padat banget ya nggak tidur. Ya, kalau padat banget ya nggak tidur. Kenapa? Ya ini konsekuensinya. Yang minta anak ini siapa? Ya, saya khawatir, mohon maafnya ya Bunda, kalau kita jadikan pekerjaan sebagai alasan, nanti malah nggak berkah pekerjaannya. Kita jadikan yang lain-lain sebagai alasan, malah jadi nggak berkah semuanya. Padahal yang minta anak ini siapa? Kita. Karena itu, bismillah yuk, ikhtiarkan bisa hadir sepenuhnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita kekuatan, bisa mendampingi seutuhnya anak-anak kita insya Allah, dalam tumbuh kembang mereka. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, harus akrab. Harus akrab. Gak bisa dampingi itu anak. Gak bisa keluar potensi terbaiknya kalau nggak akrab. Ya, jadi orang tua bisa punya peran yang sangat besar untuk mengeluarkan seluruh potensi anak-anaknya. Di saat yang sama orang tua juga bisa punya peran yang sangat besar untuk menenggelamkan seluruh potensi anak. Nggak bisa apa-apa tuh anak. Ya, makanya harus akrab dulu. Apa cirinya orang tua akrab sama anak? Ya, saya mulai dari yang nggak akrab dulu deh. Kalau orang tua yang nggak akrab sama anak itu cirinya adalah ketika orang tua diskusi sama anaknya itu seperti tanya jawab. Ditanya A jawabnya A, ditanya B jawabnya B. Udah,
itu nggak akrab tuh sama anak. Ya apalagi kalau orang tuanya pulang, gitu. Awas, ada ayah pulang, yo, ya sembunyi gitu. Masuk kamar gitu. Na'udzubillah. Apa ciri orang tua akrab sama anak? Ketika anak ditanya A, jawabnya cerita A sampai Z. Bahkan anaknya tiba-tiba datang langsung pengen cerita. Itu orang tua keren. Apalagi pas pulang baru nyampe gerbang udah berlarian anaknya meluk ayahnya. Ya, itu senang banget ya. Nanti dijawab MC ya. Ada yang nanya kapan selesai? Bentar lagi selesai insya Allah. Ya, baik. Nah, jadi harus akrab dulu. Nah, terus gimana nih rahasianya ya Bunda? Gampang banget ya. Keluarin potensi terbaik anak itu sekali lagi selalu awali dengan kesyukuran dulu. Fa inna syakartum azidannakum. Jadi cara terbaik untuk mengeluarkan potensi anak adalah rasa syukur kita harus lebih besar dari apapun. Dari keluhan harus lebih besar rasa syukurnya. Hadirnya mereka dalam kehidupan kita, ya itu akan mengundang potensi terbaik mereka. Yang kedua, selalu awali dengan positif feedback. Ya, jadi apapun pencapaian anak-anak, apresiasi, syukuri. Ya, contoh begini. Anak kita misalnya sudah menguasai 3 huruf hijaiyah. Kurang 25 huruf lagi. Contoh positif feedback. Barakallah sudah kenal ma, ta, dan sa. Ya, udah kenal 3 huruf. Barakallah, gitu ya. Semangat selalu. Semoga 25 huruf berikutnya bisa dikuasai. Ya, jadi setelah positif feedback, baru kita berikan improvement feedback. Saran perbaikan lah gitu ya. Saran peningkatan kualitas, peningkatan kemampuan. Itu insya Allah akan membuka potensi terbaik anaknya. Sebaliknya, ada nih yang pakai negatif feedback. Contoh, anaknya sudah menguasai itu 25 huruf hijaiyah, kurang 3 huruf lagi. 3 huruf itu misalnya sa sama bo sama a. Ya, kurang 3 huruf lagi. Anaknya sudah menguasai 25 huruf. Tapi orang tuanya bilang gini, ya Allah, nah, kodot nggak bisa tuh, nah. Ya, karena sudah kadung negatif feedbacknya, ya fokus kepada yang belum dikuasai tanpa mensyukuri yang sudah dikuasai. Itu tadinya 25 huruf bisa berkurang tuh, jadi 23, jadi 20 atau bahkan hilang sama sekali. Anak merasa tidak bisa apa-apa. Nah, tolong diperhatikan secara serius ini ayah bunda ya. Syukuri sekecil apapun perkembangan mereka, ya itu insya Allah akan memancing potensi terbaik mereka untuk keluar. Baik. Berikutnya, sekarang coba kita perhatikan bagaimana kita secara teknis memberikan pendampingan kepada anak-anak sehingga mereka jauh lebih mudah atau lebih gampang gitu ya untuk memahami, mempelajari Quran gitu ya, bisa membacanya dengan baik dan menghafalkan. Kita mulai dari pendampingan tilawah terlebih dahulu. Orang tua perlu memahami media-media pendukung dalam pembelajaran. Ya, yang pertama ada aplikasi Android Wafa, yang semua buku jilid itu bunda, jilid 1 sampai jilid 5 itu sudah kita buatkan aplikasinya di aplikasi Android. Ya, jadi nanti anak-anak akan dengan sangat mudah, begitu. Sebagaimana katanya Pak Menteri kita yang baru, ya, untuk hal-hal yang sifatnya kognitif atau pengetahuan, apalagi C1, bunda sekalian, ya itu cukup anak-anak pelajari atau siswa pelajari secara mandiri melalui video-video pembelajaran atau media-media pembelajaran yang tersedia. Sehingga begitu berjumpa dengan gurunya, mereka akan lebih banyak berbicara atau diskusi tentang pengalaman belajar. Apa kesulitan mereka ketika mempelajarinya, apa kemudahan yang mereka rasakan. Begitu. Sehingga pembelajarannya bisa ke ranah high order thinking skill, HOTS. Begitu. Ya, jadi bukan begitu masuk kelas baru mulai dari awal lagi mantap gitu. Ya, apalagi kalau pembelajarannya online. Kalau offline pun insya Allah baru diajarkan sama guru, anak-anak akan cepat menangkap, apalagi kalau didukung dengan aplikasi Android Wafa. Ya, ini saya lanjut aja ya. Kemudian
ayah bunda juga bersama Ananda bisa mengakses YouTube Wafa Indonesia. Di situ nanti ketemu juga tuh sama Ustaz Dodi. Ada sekitar 12 video pembelajaran untuk jilid 1 sampai jilid 5. Ya, untuk membantu anak-anak lebih mudah, terutama anak-anak yang baru belajar jilid 1. Ya, itu guru-guru mengaku sangat terbantu dengan adanya video-video pembelajaran. Gitu ya. Kemudian juga ada belasan buku materi-materi tajwid. Di situ juga lengkap dengan murotal wafa dan seterusnya. Ya, untuk yang SMP juga ada video duding, ya, buku-buku bab-bab di buku tilawah tajwid gharib TTG yang warna hijau itu juga kita rekamkan dan kita tampilkan di YouTube Wafa Indonesia. Sehingga nggak ada alasan nih, ya, kita kekurangan bahannya banyak banget nih, gitu ya. Jangan lupa ya, nanti habis ini berkunjung ke YouTube Wafa Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau belum, itu namanya hoak, ya. Baik, berikutnya ada speaker Wafa juga yang bisa yang di sini juga kita rekamkan secara utuh media-media pembelajarannya, sehingga sekali lagi nggak boleh ada alasan ya kita kekurangan bahan. Apalagi orang tua yang mungkin secara kemampuan membaca tidak sebaik anaknya, kemampuan menghafal tidak sebaik anaknya, maka paling tidak kita pastikan ada perangkat pendukung yang bisa membantu anak. Ketika dia lupa hafalannya, ada yang bisa kita putarkan. Ketika anak lupa cara bacanya, ada juga yang bisa kita putarkan. Nah, lalu bagaimana dengan menghafalnya? Ya, orang tua juga perlu memahami, ya, apa saja media-media pembelajaran yang memungkinkan anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Yang pertama tentu saja ada Al-Quran hafalan. Ya, ada Al-Quran hafalan Wafa, yang di situ juga sudah ada petunjuk teknis penggunaannya. Ada speaker Wafa yang bisa digunakan, ada YouTube Wafa Indonesia. Kalau misalnya nanti pembelajarannya surah An-Naba misalnya, maka tinggal dibuka surah An-Naba di YouTube Wafa Indonesia. Itu sudah masuk beberapa juz, ayah bunda sekalian. Mohon doanya ya. Kami upayakan 30 juz, Hijaz 3 nada, nanti bisa lengkap diakses di YouTube Wafa Indonesia. Sekarang kami berproses terus untuk rekamannya, insya Allah. Ya, sehingga sekali lagi pokoknya nggak boleh kekurangan referensi semuanya, ya. Udah kita siapin semuanya. Berikutnya, ya, sampai mana peran orang tua? Tentu saja selain memastikan media-media pembelajaran yang memudahkan Ananda untuk belajar diupayakan bisa diakses, ya, orang tua juga berperan di rumah, gitu. Ya, memang sih kata-kata motivasi itu berpengaruh, tapi ada yang jauh lebih besar lagi pengaruhnya. Apa itu? Keteladanan, ya bunda. Ya, kita minta anak-anak kita punya waktu khusus untuk Quran. Kita juga sebagai orang tua harusnya punya waktu khusus dengan Al-Quran. Baik, nanti ada pun teknis setorannya, ada setoran hafalan harian, ya, ada gabungan dari setoran hafalan harian yang biasanya dilakukan setiap pekan, gitu ya. Kemudian ada setoran setengah juz, ya, seperempat juz, setengah juz, dan 1 juz. Jadi anak-anak kita terlatih, baik yang SD maupun SMP. Ya, ini suasana setoran hafalan bagi anak-anak yang masih setoran dari rumah, yang pembelajaran Qur'annya masih tatap muka terbatas. Ya, jadi ini usulan orang tua loh ya, bukan idenya anak. Orang tuanya lihat apa setoran itu lirik-lirik Ustadz, masih lirik-lirik Quran tuh Ustadz, gitu. Ya, nah, itu na'udzubillah tuh anaknya nggak jujur tuh, ya. Jadi harus dilatih tuh anak-anaknya, tutup matanya aja, gitu. Ya, baik. Kemudian bagaimana penjagaan hafalan? Ya, trennya ya bunda sekalian, anak-anak kita setelah setoran itu kadang-kadang menghilangkan porsi murojaahnya. Maka ini tidak boleh hanya terprogram di sekolah, tetapi juga harus terprogram di rumah. Karena itu idealnya anak-anak menyimakkan bacaannya ke orang tuanya. Ya, kemudian setelah disimakkan, ya, disetorkan ke ustadz-ustadzahnya, ya. Ini saya ringkas saja. Ringkasannya begini ya bunda. Anak setoran ke orang tua, idealnya, ya, walaupun orang tua belum hafal, minimal orang tua bisa menyimak sambil memegang mushaf Al-Quran. Setelah anak-anak setoran ke orang tua, anak-anak setoran ke ustadz dan ustadzah. Setelah setoran ke ustadz-ustadzahnya dijaga. Setoran berikutnya adalah Ananda, setelah setoran ke ayah bunda, setoran ke ustadz-ustadzah, setoran berikutnya adalah kepada Allah. Gimana cara setoran kepada Allah? Setorannya adalah ketika sholat. Ya, jadi nanti
dijaga terus itu hafalannya, ya setiap sholat dibaca, ya terutama sholat-sholat yang sunnah, begitu ya, itu bisa diperpanjang tuh sholatnya secara pribadi-pribadi, gitu, ya. Atau sekolah bisa memfasilitasi anak, misalnya di program-program sholat tahajud dan seterusnya, ya kita programkan tuh ya di program-program murojaah sebagaimana misalnya di waktu pagi sebelum pembelajaran dimulai, misalnya setengah jam, ya anak-anak dijadwal begitu, setengah jam itu kita bisa dapat minimal 1/4 juz sampai setengah juz tergantung kecepatan membacanya. Jadi setorannya nanti ke ayat bunda, Ustaz dan setoran ke Allah. Insya Allah ayat-ayat yang dibaca ketika di Quran itu akan melekat dengan kuat. Akhirnya saya tutup dengan kalimat, lebih khawatirlah tidak meluangkan waktu untuk menambah hafalan daripada khawatir hafalan tidak bertambah. Lebih khawatirlah tidak meluangkan waktu untuk murojaah daripada khawatir kehilangan hafalan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Jody atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa ya. Reminder kita semuanya untuk terus mendampingi anak-anak kita belajar Al-Quran. Baik, ayah bunda sekalian, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya akan memutarkan video dari FIT Bahasa Insani. Saya izin untuk share screen.
Baik, itu tadi master plan dari FIT Bahra Insaniyah. Kita berdoa bersama semoga master plan itu segera diwujudkan oleh Allah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, mungkin ada dari para ayah bunda semuanya, Ustaz kalian, jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita malam hari ini, bisa langsung dituliskan di kolom chat ataupun bisa raise hand untuk bisa menanyakan secara langsung kepada pemateri kita malam hari ini. Nah, kita tunggu pertanyaan dari ayah bunda sekalian, ustaz-ustazah sekalian. Ini acara spesial, kita bisa langsung tanya dijawab dengan master trainer dari Wafa Indonesia. Kita masih menunggu pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Ya, insya Allah semangat semuanya. Ini anak-anak yang di depan layar, ya Allah. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dan cukup panjang, Ustaz Dodi. Coba saya ini. Ini dari Bunda Intan. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Dodi, mungkin, nah ini Bunda Intan merasa belum bisa mendampingi ataupun hadir sepenuhnya, gitu ya. Nah, yang ditanyakan, apakah menjadwalkan waktu belajar anak dengan menyesuaikan waktu yang orang tua inginkan, atau bisa tanpa menanyakan apakah sesuai dengan maunya anak, termasuk memaksakan anak, apakah ini bisa mengurangi keaktifan anak dalam belajar. Oh, dalam menentukan waktu belajar, apakah harus diskusi dengan anak atau sesuai dengan apa maunya orang tua? Itu Ustaz mungkin kurang lebih pertanyaannya. Baik ayah bunda, tantangannya begini ya. Jadi kesepakatan yang paling akan diikuti anak adalah kesepakatan yang melibatkan anak. Saya ulangi ya, kesepakatan yang akan paling diikuti oleh anak adalah kesepakatan yang melibatkan anak. Pelibatan paling tinggi levelnya, ya, yang anak itu bahagia banget bisa melaksanakan kesepakatan itu adalah ketika itu diusulkan langsung oleh anak. Jadi kita berupaya sih anak yang usulin, upaya pertama. Kalau enggak, minimal mintai persetujuan anak. Nah, untuk dapat persetujuan ini ya Bunda, kita perlu memuaskan ambaknya. Apa manfaatnya bagi anak dan jelaskan alasannya. Ya, jadi kesan memaksakan atau tidak, ya itu kembali kepada caranya kita. Kalau kemudian kita sampaikan pertimbangan-pertimbangannya, ya kita jelaskan kepada mereka, ya, itu bukan pemaksaan namanya. Ya. Kemudian apakah mempengaruhi keefektifan anak dalam belajar? Waktu jelas saja mempengaruhi. Tinggal kita atur tidurnya anak cukup atau tidak, gitu. Ya. Jadi kapanpun waktunya, ya selama anak tidurnya cukup, kendala utamanya adalah di situ, ya di apa istilahnya itu nggak ngantuknya itu, ya di segernya itu gitu ya. Jadi yang penting kita bisa atur itu, pola tidurnya diatur begitu, mereka tidur yang cukup, maka waktu kapanpun insya Allah bisa efektif. Jadi efektivitas pembelajaran itu sebetulnya selain waktu adalah pada bagaimana cara pembelajarannya, ya cara ngajarnya. Dan di Wafa insya Allah kita upayakan memang cara pembelajaran yang secara pengaruh itu efektif terhadap hasil pembelajaran. Kemudian pengaruh nggak ke penerimaan terhadap materi? Jelas, sekali lagi waktu berpengaruh. Tapi sekali lagi kapanpun waktunya, selama anak istirahatnya cukup, insya Allah tidak akan terlalu berpengaruh insya Allah. Begitu insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Dodi. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Teknik murojaah di rumah agar anak tidak bosan. Baik, ayah bunda dan ustadz-ustadzah, kita kerjasama ya, kita kerjasama bareng. Intinya adalah satu yang kita harus sangat hindari adalah tidak membanding-bandingkan mereka dengan yang lain. Fokus pada kemampuan anak kita. Ya, mereka mampunya seberapa, kita syukuri, kemudian kita bantu mereka motivasi terus-menerus. Di sekolah mereka dimotivasi ya bunda, maka di rumah pun mereka harus dimotivasi. Jadi begini, ada analogi begini. Saya jawab agak panjang dikit ya, biar nggak bosen baca Qur'annya atau murojaahnya. Jadi begini, kisah seorang anak yang
sama ayahnya itu istiqomah banget sama Quran. Ya, setiap hari itu baca, setiap hari saling simak hafalan, bahkan murojaah bersama dengan ayah. Cuma satu ketika namanya anak-anak, ya anak ini mulai merasakan kebosanan, kejenuhan, kelelahan. Ya, awal-awalnya sih semangat, tapi lama-lama namanya anak-anak ya Bunda mungkin pernah dengar ada tuh ya di channelnya Syekh Fahad Al-Kandari, seorang syekh buta, anak kecil gitu ya. Tapi hafal 30 juz, buta, anak kecil, tapi hafal 30 juz. Dia setiap hari menempuh perjalanan sekitar 45 menit sampai 1 jam ke rumah syekhnya dan hanya diberikan hafalan sekitar 1 ayat per hari. Ya. Tapi akhir-akhirnya setelah di lobi bisa 2-3 ayat per hari. Tapi kalau hari itu datang dengan hafalan yang tidak lancar, maka tidak ditambahkan hafalannya, walaupun sudah jauh-jauh ke rumah syekhnya. Syekh muda ini ditanya sama orang tuanya, uminya syekh ini ditanya sama Syekh Fahad. Umi, apakah anak ini tidak pernah mengeluh? Perhatikan, kata uminya. Namanya anak-anak, setiap hari dia mengeluh. Ulangnya, setiap hari dia mengeluh. Bunda, keluhan anak-anak menjadi berat bagi orang tua itu karena kita merasa seolah-olah cuma anak kita tok yang mengeluh di dunia ini. Padahal enggak. Semua anak itu mengeluh gitu. Sampai anak yang sudah hafal 30 juz pun mereka mengeluh, ya. Jadi sekali-sekali perlu disyukuri ya keluhan anak-anak kita. Kenapa? Karena itu tadi anak kita normal gitu. Ya. Jadi bedanya adalah begini. Setiap kali anak saya mengeluh, kata uminya saya ini, dia setiap hari mengeluh, pengen main, pengen istirahat, begitu. Namanya anak-anak. Tapi uminya selalu menjawab dengan jawaban yang sama aja kok. Awali dengan membaca Quran ya nak, insya Allah kamu tidak akan capek. Awali dengan baca Quran ya nak, insya Allah kamu tidak akan lelah. Jadi kebiasaan anak ini sebelum setoran ke ustadz, ke syekhnya, dia baca Quran dulu. Sebelum mulai belajar Qurannya, dia murojaah dulu, begitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi kebiasaan baik bagi anak-anak kita juga. Nah, kembali ke cerita seorang anak yang rutin murojaah bacaan atau setoran hafalan dengan ayah. Satu ketika anak ini mengeluhkan tentang rasa bosan yang melandanya, rasa jenuh yang melandanya. Dia bilang ke ayahnya, Bi, aku kok merasa mulai bosan ya. Aku kok mulai merasa jenuh ya. Aku mulai merasa capek, Bi, hafalin Quran. Apa kata abinya? Abinya justru menjawab dengan pertanyaan yang lain yang nggak nyambung sama itu. Tahu nggak pertanyaan abinya? Nah, siang-siang gini enaknya makan apa ya? Kebetulan mereka melihat di depan ada yang jualan jagung bakar. Anaknya bilang, jagung bakar, Bi. Oh iya, jagung bakar itu enak. Ya, Bunda juga sepakat gitu ya bahwa jagung bakar itu enak. Abi juga sepakat bahwa jagung bakar itu enak. Baik. Jagung bakar itu enak. Sekeluarga sepakat bahwa jagung bakar enak. Bahkan semua orang di sekitar situ sepakat bahwa jagung bakar itu enak. Kemudian ayahnya bilang, nah, enak kalau dimakan. Tapi enaknya akan berlipat-lipat, bertambah enak kalau gratis. Makanya siang ini Abi traktir. Wah, biar enaknya tambah enak gitu ya. Kalau beli sendiri kan enak ya gitu. Tapi lebih enak kalau ditraktir. Coba deh kalau nggak percaya. Ya. Nah, singkat cerita ditraktir tuh sama abinya. Makan jagung bakar. Apa yang terjadi? Karena semua orang sepakat bahwa jagung bakar itu enak, sebelum sampai ke mulut itu sudah ada air liur yang keluar tuh. Udah kebayang tuh rasanya, belum nyampe ke dalam mulut karena sudah tersetting di kepala enak. Lalu abinya bilang gini, nah katanya kan enak ya, coba letakkan jagung itu di keningmu, kan masih panas tuh keningnya, jagungnya diletakkan, panas Abi gitu. Katanya enak, tapi kalau ditaruh di kening panas, iyalah masih panas gitu. Coba taruh di lututnya, bisa enak nggak? Enggak, Abi, panas. Nah, lalu abinya bilang gini, selamanya makanan yang paling enak pun, walaupun semua orang sepakat bahwa itu enak, kalau dia tidak masuk melalui kedua bibirnya, nggak akan enak selamanya. Gitu. Coba dicolokin di mata, gimana? Malah jadi penyakit baru gitu.
Makanya dia harus masuk melalui kedua bibirnya. Begitu pula ibadah. Ibadah itu nikmat, ibadah itu enak. Hanya bagi yang memasukkan ibadah itu melalui kedua bibirnya. Apa itu? Al-fahmu wal yaqin. Yang pertama al-fahmu. Bunda, kenikmatan anak-anak kita murojaah itu harus dibarengi dengan ilmu. Jadi hanya mereka yang paham kenapa mereka baca Quran, paham cara baca Quran yang benar, paham cara menghafal yang benar, paham kenapa dia hafal Quran, itulah yang akan merasakan kenikmatannya. Karena itulah gitu ya, para ustadz-ustadz di Banda Insani juga nggak berhenti untuk terus memotivasi mereka tentang ilmu Quran. Sehingga ke depan kita berharap dengan seiring bertambahnya ilmu Quran mereka semakin bahagia dengan Quran. Dan itu jadi tanggung jawab kita bersama juga sebagai orang tua. Yuk dikuasai itu hadis-hadis tentang fadilah membaca Quran, tentang keutamaan menghafal Quran. Harus tahu orang tuanya supaya orang tua bisa memotivasi anaknya. Jangan sampai anaknya ngeluh, Umi capek Umi, sabar ya nak, ini ujian. Gitu, masa gitu orang tuanya? Ya, nah nanti akan dapat ini, nanti kan bisa ngasih mahkota bersinar sama bunda, nanti bisa dan seterusnya. Jadi ya orang tua harus punya banyak stok motivasi untuk anak-anaknya. Karena sekali lagi kenikmatan ibadah dalam hal ini interaksi kita dengan Quran akan bertambah seiring bertambahnya ilmu kita tentang ilmu Quran. Yang kedua, yakin. Ya harus yakin. Orang yang yakin beda nikmatnya dengan mereka yang ragu, yakin bahwa ini caranya benar, yakin bahwa apalagi di Bahtera Insani, wah itu banyak syekh-syekh tuh. Saya lihat Syekh Atrian ini sudah hadir tuh. Aman-aman insya Allah ya. Berkah insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa menjawab insya Allah. Barakallah. Baik, Masya Allah. Ustaz, semakin malam ternyata semakin banyak pertanyaan. Tapi ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang akan dijawab oleh Ustadz Dodi ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya gabung. Ini terkait bagaimana caranya kita sebagai orang tua supaya kita sabar sehingga anak itu bisa nurut Ustadz dengan arahan kita. Gitu. Terkadang orang tua punya keinginan tapi tidak sabar dalam menyampaikan keinginannya. Ustadz. Ustadz Dodi. Baik. Tips sabar ya. Ya, supaya anaknya juga nurut, Ustaz. Baik, barakallahu lakum jami'an. Begini ya Bunda, jadi sabar itu pun itu harus dengan ilmu. Hanya orang-orang yang punya ilmu yang besar sabar. Ya, jadi ciri ayah Bunda akan jadi yang paling sabar dalam mendampingi anak. Lihat kesungguhan ayah Bunda untuk hadir di majelis-majelis ilmu, khususnya tentang ilmu bagaimana kita mendampingi anak. Gitu. Ya jadi sabar itu harus pakai ilmu ya Bunda. Nggak boleh pakai nekat-nekatan nggak gitu. Sabar, tahan nafas gitu, nggak begitu. Ya, cara terbaik untuk bersabar adalah bertambah terus ilmu kita. Ya, salah satunya adalah di parenting yang diselenggarakan oleh sekolah misalnya. Nah, ikhtiar kita untuk hadir ke sini misalnya itu insya Allah pasti berdampak kepada kesabaran kita dalam mendidik mereka karena seiring bertambahnya dengan ilmu kita. Cara terbaik untuk sabar gimana? Ya, harus punya ilmu yang cukup, kemudian kita bercermin dari bagaimana orang-orang sekitar kita yang mampu untuk mendidik anaknya yang menurut kita mereka punya cara yang baik, cara yang layak untuk diteladani. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Dodi. Jadi yang pertanyaannya masih belum terjawab, mohon maaf ayah bunda semuanya, ustadz-ustadzah semuanya masih belum bisa terjawab, tapi nanti jika ingin tanya jawab dengan Ustadz Dodi boleh ya Ustadz? Jadi Ustadz Dodi juga ada beberapa sosial media yang bisa dihubungi ya Ustadz, ada Instagram ataupun Facebook. Insya Allah itu, Masya Allah itu putrinya, itu Alma. Baik, terima kasih sekali lagi disampaikan kepada Ustadz Dodi atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta ayah bunda sekalian yang sudah semangat dari tadi ya, dari jam 19.30 sampai sekarang sudah pukul 21.43 menyaksikan atau
benar-benar mendengarkan pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Dodi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita doakan bersama Ustadz Dodi sehat selalu sehingga masih bisa memberikan manfaat, memberikan banyak materi untuk kita semuanya. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh para pengajar, seluruh pengurus, seluruh jajaran struktur yayasan, baik di SDIT Basra Insani maupun SMPIT Basra Insani yang telah menyelenggarakan acara spesial ini untuk kita semuanya. Saya selaku MC pada kegiatan malam hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya, mewakili seluruh panitia yang bertugas atas segala kekurangan ataupun ketidaknyamanan yang ada selama kegiatan ini berlangsung. Saya, Kiki, pamit undur diri. Kita cukupkan kegiatan pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan mutlak milik saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda sekalian. Kita bertemu lagi insya Allah di acara-acara selanjutnya. Alhamdulillah. Syukran Ustazah Kiki. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah, Ustaz Dodi. Waalaikumsalam. Baik, selamat istirahat ayah bunda sekalian. Terima kasih. Anak-anak paling